Bersyukur ini ibadah ketiga. Bersyukur saya boleh hadir lagi di tempat ini. Udah dari kemarin di Gen-U bersama dengan Pastor Arton dan juga tim yang melayani. Hari ini ibadah ketiga. Selesai dari sini gosipnya akan makan enak ya. Setelah itu pulang naik travel pulang kembali ke Bandung. Akan sampai subuh tapi pagi-pagi akan bangun lagi langsung mengurus anak-anak yang akan pergi sekolah. Puji Tuhan. Sepanjang hari ini, tadi di ibadah 1, ibadah 2, saya sharing tentang the God who works, Tuhan yang bekerja. Tapi sore hari ini saya mau sharing hal yang berbeda, yaitu the God who speak, Tuhan yang berbicara. Berapa banyak dari kita percaya bahwa dia Tuhan yang berbicara buat setiap kita, amin. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang ingin dengar suaranya terutama di akhir tahun ini? Boleh angkat tangannya? Amin. Saya ingin banget suaranya, perkataannya itu yang saya nanti-nantikan, itu yang harus kita nanti-nantikan, itu yang harus kita inginkan sore hari ini dan seterusnya. Katakan amin. So, the God who speak. Saya temukan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang selalu berbicara, selalu berinisiatif di awal untuk berkomunikasi dengan kita. Selalu. Bukti nyata dan usaha terbaiknya Yesus, Tuhan kita, untuk berbicara sama kita terbukti lewat Alkitab yang ada bersama dengan kita hari ini. Lalu usaha nyata lainnya, bukti nyata betapa inginnya Tuhan itu bicara sama kita adalah lewat pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita dan dia continuously berbicara di dalam kita setiap hari. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mendengar dia berbicara setiap hari? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita tanya saat ini untuk kita mendengar apa yang menjadi isi hatinya sore hari ini. Waktu saya renungkan, ternyata the problem bukan pada kemampuan Tuhan berbicara. Tapi the problem is always tentang kemampuan kita untuk mendengarkan suaranya. Karena Tuhan selalu bicara. Tuhan selalu ingin bicara. Tapi kemampuan telinga dan hati kita dalam mendengar suaranya perlu kita pertanyakan dan perlu kita latih Bapak Ibu Saudara. Telinga kita ini perlu kita latih untuk mendengar suaranya. Nah, setiap hari kita sadar pasti, kita tahu bahwa ada begitu banyak suara yang kita dengar. Iya apa iya? Iya ya, suara suami kita, suara istri kita, suara anak-anak kita, suara sosial media, suara berita-berita yang gak menentu setiap hari. Suara banyak hal kita dengar setiap hari. Dan ternyata suara-suara yang kita dengar setiap hari itu tanpa sadar mengambil kepekaan kita untuk mendengar suaranya. Suara Tuhan jadi tertutup oleh banyaknya suara lain, oleh kerasnya suara lain di luar kita. Nah, bahkan saya temukan gini, kita ini lebih cepat dan lebih banyak dipengaruhi oleh perkataan orang lain daripada perkataan Tuhan loh. Kita bahkan lebih cepat percaya sama apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Wow. Pada akhirnya gini, kita banyak bikin keputusan salah. Kita banyak salah prasangka. Kita banyak salah pilih orang. Kita banyak salah bikin agenda. Banyak banget salah karena kita salah dengerin sumber yang harusnya kita dengar adalah suara Tuhan. Nah, ternyata saya banyak konseling orang-orang beberapa tahun belakang ini dan saya temukan gini, ada begitu banyak masalah dalam hidup kita ternyata bukan karena Tuhan gak bicara. Tuhan itu bicara, Tuhan itu kasih clue setiap hari sama kita. Tuhan itu kasih warning sign. Kalau di jalan raya itu ada sign banyak kapan harus berhenti, kapan di mana area parkir, di mana nggak boleh berhenti, berapa kilometer per jam, semuanya ada signnya. Mau kemana ada belokan, ada arahnya ke kanan, mau ke situ ada arahnya ke kiri. Bahkan di jalan tol pun ada pelang yang warnanya biru, ada pelang yang warna hijau, semuanya punya arti. Nah, di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu kasih banyak sign.
Tuhan itu kasih banyak warning sign. Tuhan itu kasih banyak clue. Tuhan itu kasih banyak arahan. But the problem is kita nggak dengar. Kita nggak tahu. Kita nggak ngeh sama suaranya Tuhan. Makanya gini, ada begitu banyak problema hidup, masalah hidup. Karena kita nggak dengar suara Tuhan. Seandainya kita dengar suara Tuhan, kita melatih telinga kita untuk dengar suara Tuhan, maka hidup kita akan lebih smooth. Akan banyak masalah-masalah yang gak perlu kita hadapi. Akan ada hal-hal yang gak perlu kita hadapi konsekuensinya. Karena kita salah bikin keputusan lah, kita salah milih orang lah, kita salah bikin agenda lah. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat. Keteledoran yang kita buat karena kita gak dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan itu gak pernah salah ngomong loh. Dan luar biasanya gini, Tuhan itu gak pernah salah timing. Dan Tuhan itu gak pernah salah kata. Tapi kita gak dengar suaranya. Betapa pentingnya hal mendengar ini sampai Tuhan itu memberikan perintah, Tuhan itu sisipkan berkat, Tuhan itu beri peringatan, dan juga Tuhan itu mengunlock banyak hal dalam hidup kita waktu kita mendengarkan Dia. Nah, kita mau lihat sama-sama hari ini, sore hari ini. Saya ambil beberapa aja dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, supaya kita tahu kenapa kita harus dengerin suara Tuhan. Di judulnya bilang gini, The God Who Speak. Mungkin kita berharap kita akan tahu jenis-jenis suara Tuhan. Enggak, saya akan kasih tahu tentang betapa pentingnya kita mendengar. Karena, why? Mau tahu jenis suara Tuhan apapun juga, kalau hatimu gak siap untuk mendengar, kita gak akan pernah bisa dengar suara Tuhan. Karena suaranya, perkataannya akan kita dengar sejalan waktu telinga kita terbuka untuk mendengar suaranya. When your heart is ready, He will speak to us. Katakan amin. Nah, kita lihat 2 ayat di Perjanjian Lama. Saya akan bacakan Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan yes. Jadi mendengarkan suara Tuhan itu ternyata mengandung berkat. Bukan berkat itu nggak datang dalam hidup kita waktu kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi berkat itu ternyata Tuhan titipkan, Tuhan berikan, Tuhan limpahkan waktu kita punya pendengaran akan suaranya. Berkat Tuhan ngalir. Lihat ayat kedua. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Yeremia 7 ayat 23. Ternyata waktu kita mendengarkan suara Tuhan, itu berarti kita lagi dapat identitas bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Karena hanya anak yang dengerin suara mama papanya, bener gak? Anak dituntut untuk dengar suara orang tuanya. Kalau orang lain ya terserah. Tapi begitu anak mendengarkan suara orang tuanya, maka dia benar. Ternyata dia adalah anak. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Waktu kita mendengarkan suara Tuhan, Tuhan itu lagi berikan identitas sama kita bahwa kita adalah umatnya. Dan Dia jadi Tuhannya kita. Kebayang gak? Semua hal dalam hidup kita tergantung dari pendengaran kita akan suaranya. Luar biasa banget. Coba kita lihat Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru saya ambil 3 ayat. Ayat Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Di dalam ayat ini lagi bicara soal relasi kita sama Tuhan. Itu diukur dari seberapa kita kenal sama suaranya.
Seberapa kita dengar suaranya? Katakan yes. Nah, lihat ayat kedua berikutnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Wahyu 2 ayat 3. Dan saya mau kasih tahu, sampai hari ini Tuhan masih berbicara sama kita. Makanya ayatnya bilang di Wahyu, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada kita. Karena setiap hari Roh Tuhan akan selalu berbicara sama kita. Dia akan kasih guidance, dia akan kasih arahan, suaranya dia akan kasih pewahyuan, dan itu lagi menunjukkan hubungan kita sama Tuhan. Nah, ayat terakhir, bagus banget. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahkan lihat, dari pendengaran pun Tuhan itu bangkitkan iman kita. Jadi kalau kita lagi dalam kondisi enggak beriman, saya perlu tanya, siapa yang kita dengar hari-hari ini? Karena kalau kita dengar perkataan Tuhan, kalau kita dengar firman Tuhan, maka otomatis imanlah yang akan jadi ekspresi kehidupan kita. Imanlah yang akan kita hidupi setiap hari. So makanya kalau kita lagi nggak ada iman, kita lagi nggak ada kepercayaan sama Tuhan, kita lagi letih lesu, kita lagi babak belur kehidupannya, jungkir balik rasanya. Hey, tanya sama diri kita sendiri, perkataan siapa yang saya dengar ya? Suara siapa yang saya dengar ya? Suara siapa yang saya dengar, yang saya percaya, yang saya ikuti? Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suaranya, maka iman akan bangkit dalam hidup kita. Katakan amin. Nah, jadi betapa pentingnya mendengarkan suara Tuhan itu. Bahkan di ayat lain saya tambahkan, nggak ada di slide. Dibilang ini, Yakobus 1 ayat 19. Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Coba perhatikan. Dan lambat untuk marah. Perhatikan bagaimana cara kita berdoa hari-hari ini. Kita lebih cepat ngomong atau lebih cepat mendengar? Karena firman Tuhan bilang gini, hendaklah setiap kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Betapa mendengarkan itu adalah sebuah skill untuk kita benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi pendengaran kita, saya punya kesimpulan dari ayat-ayat yang tadi saya baca, yang saya renungkan. Saya punya kesimpulan gini, kualitas hubungan kita dengan Tuhan bukan ditentukan dari seberapa sering kita berbicara kepadanya, tapi dari seberapa dalam kita mendengarkan Dia. Katakan amin. Saya bacakan sekali lagi. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan bukan ditentukan dari seberapa sering kita berbicara kepadanya, atau dari seberapa sering kita berbicara tentang Dia. Gini, semua orang yang di depan panggung ini yang berbicara, yang berkhotbah, belum tentu punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena dari ayat-ayat yang tadi, ternyata kualitas hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, bukan ditentukan dari seberapa sering kita berbicara kepadanya, tapi dari seberapa dalam kita mendengarkan Dia. Katakan amin. Kualitas hubungan, kualitas kedekatan, kualitas kedalaman, kualitas pengenalan kita ditentukan dari seberapa dalam kita bisa mendengarkan Dia, bisa mengerti apa yang jadi isi hatinya. Dan untuk bisa mengerti isi hatinya Tuhan, kita perlu ambil waktu untuk mendengarkan Dia. Ini berlaku juga untuk manusia di kanan kiri depan belakang kita, suami, istri, keluarga, anak. Kualitas hubungan kita dengan sesama ditentukan dari seberapa dalam kita bisa mendengarkan Dia sampai kita ngerti apa yang jadi isi hatinya, apa yang jadi pergumulan terdalamnya. That is the quality of relationship yang saya mau kejar dengan Tuhan. Dan saya rindu ini boleh jadi kualitas hubungan yang kita kejar juga PCC bersama-sama. Yang setuju katakan amin. So, betapa pentingnya kita melatih telinga rohani kita untuk mendengar Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan.
Berapa banyak sampai sini udah mulai sadar, udah mulai semakin pingin mendengar suara Tuhan? Boleh angkat tangannya. Saya pingin banget kita semua mengakhiri tahun ini dengan mendengarkan suara Tuhan. Nah, kita harus melatih pendengaran kita akan Tuhan. Saya akan bacakan ayat berikutnya ya. Ayat berikutnya ini kunci. Ini kunci dari firman Tuhan hari ini. Ayatnya di Yesaya 50 ayat 4. Yang atas itu terjemahan baru, yang di bawah ada terjemahan The Passion Translation. Saya akan bacakan ayat atasnya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, di ayat ini lihat, Tuhan itu kasih purpose buat kita, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita lidah seorang murid. Supaya apa? Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, hari ini mari kita evaluasi. Perkataan kita kepada orang itu memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu atau meletih lesukan orang yang punya semangat. Nah, this is the goal, this is the purpose. Kenapa Tuhan itu memberikan lidah seorang murid? Supaya gini, kemanapun kita pergi, kita pasti pergi ketemu orang kan. Besok kita akan ketemu orang, malam ini kita akan ketemu orang. Perkataan kita harus bisa memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Berarti gini, di sekeliling kita, di dunia ini ada begitu banyak orang yang letih lesu. Perlu perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini kuncinya, lihat kuncinya di ayat berikutnya. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku. This is the key, ini kuncinya. Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi gini, kuncinya gini. Kalau kita gak punya pendengaran seorang murid, kita gak akan pernah punya perkataan seorang murid. So jadi seringkali kita ini kalau baca Alkitab, kita baca atasnya, oke, saya punya lidah seorang murid. Tunggu dulu, lihat kuncinya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kunci dari perkataanmu adalah pendengaranmu. The better we listen to his voice, the better we will speak to other people. Semakin baik pendengaran kita, semakin baik perkataan kita. Pernah ketemu dengan orang-orang yang perkataannya gak bagus? Pernah ketemu dengan orang-orang yang perkataannya kayak abis makan sampah gitu? Pernah? Kenapa? Karena orang ini mungkin gak pernah mendengar apa yang Tuhan katakan. Karena setiap kali saya dengar suara Tuhan itu gak pernah menghakimi. Suara Tuhan itu gak pernah nyinyir. Suara Tuhan itu gak pernah sarkas. Suara Tuhan itu gak pernah menuduh. Suara Tuhan itu gak pernah twisting. Suara Tuhan itu selalu penuh dengan kasih. Makanya gini, semakin baik, semakin dalam, semakin banyak kita dengar suara Tuhan, semakin baik perkataan-perkataan kita. Semakin banyak hikmat-hikmat Tuhan yang mengalir dari perkataan kita. Katakan amin. Nah, saya suka banget terjemahan The Passion Translation. Ayatnya bilang ini, the Lord Yahweh has equipped me. Dia mengequip kita with the anointed, skillful tongue of a teacher. To know how to speak timely word to the weary. Morning by morning, he awakens my heart. He opened my ears to hear his voice, to be trained to teach. Jadi, ini kunci banget Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengar suara Tuhan yang akhirnya untuk kita bisa memiliki perkataan-perkataan yang baik. Dunia ini perlu suara Tuhan. Dunia ini orang-orang sekeliling kita perlu perkataan-perkataan Tuhan. Hanya perkataan Tuhan yang membangun, yang membangkitkan. Perkataan dunia, suara orang lain seringkali menjatuhkan, mematikan karakter kita, betul nggak? Dunia ini perlu perkataan-perkataan Tuhan dan semuanya itu bisa di-unlock dari lidah kita. Tapi mulai dari mana? Melatih telinga kita untuk mendengar suaranya. Nah, dengan cepat, dengan cepat slide berikutnya.
Dari ayat ini saya bagi 3 part. Pertama heart, yang tengah ears, yang terakhir adalah mouth. Ini hati, dimulai dari hati. Gimana caranya kita dengar suara Tuhan? Saya nggak bahas apa jenis suara Tuhan, tapi saya akan bahas gimana caranya dengar suara Tuhan. Semua dimulai dari hati yang terbuka. Semua dimulai dari hati yang terbuka. Lihat ayatnya, saya akan bacakan yang tadi. He awakens my heart. He awakens my heart, and then he opened my ears and to hear his voice, and he trained my mouth to teach. Jadi semua dimulai dari hati, hati yang terbuka, hati yang mau mendengar suaranya. Dibilang di ayatnya gini, telinga seorang murid, pendengaran, dia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tahu murid? Murid itu, murid yang baik ya, ada murid yang nakal, saya dulu lagi SMA nakal. Tapi murid yang baik itu, mereka datang ke kelas, mereka ready untuk belajar. Ya enggak? Mereka ready, mereka siapin semuanya dari rumah, mereka duduk, nunggu gurunya datang untuk belajar, dengerin dari gurunya. Nah, setiap pagi katanya Tuhan itu mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, bukan mendengar seperti seorang guru, bukan. Kalau kita mendengar seperti seorang guru, maka kita akan lipat tangan, kita akan nunggu waktu kapan orang ini selesai ngomong, saya mau balas, saya mau jawab. No, Tuhan bilang dia akan mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid. So jadi gini, kunci awal untuk kita bisa mendengar Tuhan yang selalu berbicara, kita selalu datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka. Tuhan, saya mau dengar suaramu. Tuhan, saya bukan hanya mau dengar nih, saya mau taat. I am willing Tuhan untuk dengar, saya terbuka. My heart is wide open to hear your voice. Nah, and then gini, ketika hati kita terbuka, maka gini, Tuhan akan mulai membukakan telinga rohani kita. Nah, Tuhan akan mulai membukakan telinga rohani kita untuk kita mendengar. Nah, ayatnya tadi bilang gini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi tujuan kita membuka hati kita itu bukan untuk kita berbicara sama Tuhan, tapi untuk kita mendengar suara Tuhan. Mari ganti cara doa kita. Ayo mari kita berdoa. Berdoa itu bukan hanya berbicara pada Tuhan, tapi berdoa itu harus ada waktu untuk kita mendengar suara Tuhan. Bahkan kalau ikutin ayat yang Yakobus, berarti waktu doa kita harus lebih banyak waktu mendengarnya daripada waktu berbicaranya. Mari evaluasi gaya kita berdoa hari-hari ini. Apakah penuh dengan list, penuh dengan kita berkata-kata lalu dalam nama Yesus amin, kita gak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan. But ayat ini kuncinya loh Bapak Ibu Saudara, setiap pagi ia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Nah, and then setelah itu gitu, setelah dia membuka telinga kita, maka dia akan membuka mulut kita. Jadi tujuan kita mendengar suara Tuhan adalah untuk apa? Dia untuk melatih mulut kita, lidah kita untuk berbicara. Dan ini semua butuh training. Makanya Tuhan bilang di Yesaya tadi, setiap pagi, bukan setiap ada masalah, bukan setiap lagi pusing, bukan setiap lagi butuh pencerahan, bukan. Setiap pagi itu lagi bicara soal disiplin, itu lagi bicara soal komitmen, itu lagi bicara soal prioritas, itu lagi bicara soal dipentingkan, diutamakan, didahulukan. Katakan amin. Kok agak tegang mukanya? Tegang semuanya. So Tuhan mau memakai lidah bibir kita untuk gini, to bring a timely word to the weary. Ada banyak banget orang-orang yang letih lesu. Wah, saya banyak konseling orang-orang yang stres, orang-orang yang anxiety, orang-orang yang depresi, saya banyak banget. Kebayang gak
kalau saya nggak dengar suara Tuhan, aduh saya akan ikutan capek, saya akan ikutan stres, saya akan ikutan letih lesu. Kita menerima hikmat Tuhan untuk kita bisa memberikan word of encouragement untuk orang-orang banyak. Nah, di akhir tahun ini saya rindu banget kita semua mengambil waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, karena saya percaya gini, orang yang selalu punya hati dan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan akan selalu punya hikmat dalam berkata-kata. Pasti. Sekali lagi ya, orang yang selalu punya hati dan selalu punya waktu untuk mendengarkan Tuhan akan selalu punya hikmat, gak akan pernah kekurangan hikmat untuk berkata-kata. Bahkan gak akan pernah kekurangan hikmat untuk memutuskan banyak keputusan dalam hidup. Semakin tahun saya perhatikan ada begitu banyak keputusan-keputusan harus kita buat. Semakin hari saya perhatikan di alam roh iblis berusaha untuk serang, berikan banyak distraction demi distraction. Kalau kita nggak mendengarkan suara Tuhan, yakin kita akan salah bikin keputusan. Yakin kita akan salah bikin jadwal. Yakin kita akan salah katakan yes pada yang salah, katakan no pada yang benar. Dan semua kehidupan kita chaos. Kenapa? Karena kita nggak mendengarkan arahan Tuhan. Again, Tuhan kita adalah Tuhan yang berbicara. Tuhan yang menuntun setiap umatnya untuk kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Akhir tahun ini, mari selesaikan tahun ini dengan mendengarkan suara Tuhan, ada amin. Supaya tahun 2026 kita masuk dengan apa ya? Dengan hati, dengan langkah yang pasti, dengan keputusan yang benar, dengan hidup akan jadi lebih efektif, hidup jadi lebih produktif, hidup jadi lebih excellent. Karena kita dengar suara Tuhan, gak bingung milih. Nah, hari ini berapa banyak dari kita yang masih suka bingung milih A, B, C, D, E. Wah, kebanyakan pilihannya. Mari dengar, mari masuk untuk dengar suara Tuhan. Nah, saya punya cerita sebenarnya dan izin saya cerita. Di bulan Mei yang lalu saya dan suami ikut Silent and Solitude Retreat. Jadi ini khusus pastor dan retreatnya di Singapura. Di-invite ke sana untuk ikut retreat Silent and Solitude. Nah, kayak gimana Silent Solitude Retreat itu, which is ini pertama kali, saya nggak pernah ikut sebelumnya. Jadi saya datang ke sana, saya pergi ke sana dengan sebuah keraguan. Aduh, gimana ya? 3 hari 2 malam nggak pegang handphone tuh gimana ya? Kerjaan, pelayanan, semua yang konseling nanti gimana ya? Karena 3 hari 2 malam itu handphone harus disita. Jadi saya dan suami berangkat dengan sebuah keraguan. Suami saya pun banyak kerjaan harus di-tackle melalui handphone ya, like everybody does. Semua kita pasti, bener kan, pekerjaan semuanya. Aduh, nanti gimana anak-anak kalau ada apa-apa selama 3 hari 2 malam itu. Jadi waktu kita sampai ke sana, terus di depan panitianya, okay, Pastor, are you ready katanya untuk menyimpan handphonenya. I know that you are not ready. Tapi setelah selesai retreat ini, kamu pasti gak akan mau ambil handphone kamu lagi. Saya jamin 100%. Panitianya bilang gitu. Nah, akhirnya saya kasih handphone saya, suami saya juga kasih. And then dikasih 1 bundle untuk kita renungkan selama 3 hari 2 malam. And you know what? Kita di kamar yang terpisah. Jadi even suami istri, kita enggak ada di kamar yang sama. Jadi kita terpisah kamar. Jadi benar-benar 3 hari 2 malam, itu enggak ada gadget, gak ada suara TV, gak boleh bawa instrumental, buat apa juga karena saya gak bisa main gitar juga anyway. Gak boleh pasang lagu, gak boleh pasang apa-apa, hanya Alkitab, notebook, dan renungan yang diberikan. Nah, kebayang gak? Jadi begitu saya masuk kamar sendiri, itu saya kayak sejam pertama kayak orang linglung, kayak ini gue ngapain ya 3 hari 2 malam begini. Jadi hari itu saya masuk kamar, saya cuma bilang gini, Tuhan, I'm ready. Enggak ready sih sebenarnya, tapi saya bilang, I'm ready. Speak to me. Speak to me, let me hear your voice, saya bilang. So, saya mau bilang bahwa itu 3 hari 2 malam yang sangat mengubahkan saya. 3 hari 2 malam yang saya rasa kurang banget. Wah,
3 hari 2 malam itu penuh dengan, di kamar saya rasa penuh banget dengan hadirat Tuhan. Setiap kali saya buka Alkitab, saya baca ayat, itu kayak kata-kata di Alkitab itu kayak lompat-lompat. Jadi kayak gini nih, kayak wah kayak Tuhan kasih banyak arahan selama 3 hari 2 malam itu, bahkan untuk sampai ke tahun depan. Nah, di situ saya baru sadar bahwa astaga, selama ini saya terlalu banyak dengar suara. Bahkan gini, saya tuh suka banget dengerin musik Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tuh gak bisa hidup tanpa musik. Musik instrumental. Saya gak bisa hari-hari tanpa lagu, tanpa musik. Jadi saya bangun tidur, udah ada lagu. Saya ke kamar mandi, saya pasang lagu di speaker di kamar. Saya ke dapur, saya masak, saya denger lagu. Bahkan kalau di kamar saya pasang lagu juga. Di mobil saya pasang lagu, saya pergi naik kereta pelayanan, saya denger lagu. Bahkan lagu instrumental pun ternyata itu ngeblok suara Tuhan yang mau bicara sama kita. So 3 hari 2 malam itu saya dengar suara Tuhan yang gak pernah saya dengar sebelumnya. Dan sampai pulang, sampai hari ini bahkan saya gak pernah dengar lagu lagi. Saya terbiasa dengan keheningan, saya terbiasa dengan gak ada lagu, dan langsung set, begitu saya gak ketemu orang, masuk kamar set, telinga rohani saya tuh kayak terbuka untuk dengar suara Tuhan. Saya mau kasih tahu gini, semua usaha untuk mengecilkan suara yang di luar secara otomatis akan membesarkan suara yang di dalam. Saudara harus coba. Semua usaha, sekali lagi ya, semua usaha yang kita buat untuk mengecilkan suara yang di luar, itu ternyata membesarkan suara yang di dalam, yang adalah suara Tuhan. Itu 3 hari 2 malam yang sangat mengubahkan hidup saya sampai hari ini. So, balik lagi di ayat yang tadi, setiap pagi ini bukan hanya bicara soal jam pagi ya, bukan. Tapi pagi ini lagi bicara soal no distraction. Karena biasanya pagi hari itu suasananya tenang, gak ada gangguan, kayak kanvas masih kosong, betul ya. So setiap pagi ini lagi bicara soal prioritas, setiap pagi ini lagi bicara soal dipentingkan. Setiap pagi ini lagi bicara soal setiap hari, bukan hanya satu pagi. Nah, kalau ayatnya bilang ini, kalau ayatnya bilang setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran kita, maka seharusnya setiap pagi kita ini menyendengkan telinga dong untuk dengar suara Tuhan. Benar atau benar? Karena setiap pagi ini yang Tuhan kerjain. Setiap pagi Tuhan itu mempertajam pendengaran kita. Tapi kalau kita nggak menyediakan waktu setiap pagi untuk mendengar suaranya, gimana caranya Tuhan mempertajam pendengaran kita? Gimana caranya Tuhan mau bicara sama kita? Dan gimana caranya kita bisa dapatkan hikmat untuk banyak hal dalam hidup kita? So makanya saya mau bilang sekali lagi, setiap pagi Tuhan itu standby. Kita standby enggak? Setiap pagi Tuhan itu mentingin kita untuk mempertajam pendengaran kita, untuk mendengar seperti seorang murid. Dengan cepat, di closing saya mau bilang, seorang murid itu punya 3 mental hati, punya 3 sikap hati. Kita perlu ketenangan untuk mendengar suara Tuhan. Kita perlu kerendahan hati yang bilang gini, Tuhan saya gak tahu apa-apa, Tuhan saya perlu Engkau, benar-benar sungguh Tuhan saya perlu suaramu. Seorang murid itu punya hati yang taat. Kita ready, kita menenangkan diri kita untuk dengar suaranya. Kita merendahkan hati kita untuk dengar suaranya. Dan kita taat sama suara yang kita dengar. Hari-hari ini Tuhan lagi banyak percayakan saya banyak hal. Aduh, saya bilang Tuhan ini too much. This is too much. Sampai akhirnya saya bilang gini, Tuhan saya butuh hikmat Tuhan. Saya perlu banget hikmat Tuhan. Kadang saya tuh kalau lagi di kamar, kadang saya nangis karena Tuhan saya gak tahu ini saya harus buat apa.
Ada begitu banyak keputusan yang harus dibuat. Ini itu. Banyak banget orang telepon, banyak banget orang WhatsApp. Ci ini harus gimana, Ci saya harus gimana. Saya pusing banget. Makanya setiap pagi itu selalu jadi momen terbaik buat saya datang sama Tuhan. Saya menenangkan hati saya membuka hati saya, Tuhan, I open my heart. Tuhan, I humble my heart. God, I am willing to obey. Dan luar biasa Tuhan itu. Setiap kali saya menyediakan waktu untuk mendengar suaranya, setiap itu juga Tuhan berikan hikmat kayak tek cepet banget bikin keputusan. Ada yang mau kayak gitu? Saya kasih tahu kuncinya ya. Setiap pagi Tuhan standby untuk mempertajam pendengaranmu. Setiap pagi, mari kita standby untuk mendengar suaranya. Siapkan hati yang tenang, siapkan hati yang rendah hati, siapkan kerelaanmu untuk taat. Karena gini, kalau kita nggak taat, kalau kita datang dengan sok tahu, dengan sok jago, maka Tuhan nggak bisa bicara. Kalau kita datang dengan udah keburu chaos, kita nggak akan bisa dengar suaranya. Tapi saya rindu sore hari ini, di akhir tahun ini untuk jemaat PCC, yuk kita dengar suara Tuhan. Karena Dia Tuhan yang selalu berbicara. Ada begitu banyak arahan-arahan Tuhan untuk tahun depan 2026. Dan semuanya ada di mana? Di ruang-ruang doamu. Bukan di ruang meeting, tapi di ruang doa. So saya mau bilang mungkin untuk semua pengurus, semua pelayan Tuhan hari ini, ada begitu banyak program-program yang Tuhan mau nyatakan. Ada begitu banyak rencana-rencana yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Itu enggak muncul di ruang meeting. Itu muncul di ruang doa. Setiap pagi. Sebelum kita ketemu dengan banyak orang, ketemulah dengan Tuhan. Setiap pagi. Sebelum kita mendengar banyak berita, dengarlah berita dari surga. Sebelum kita memberikan hikmat, memberikan pengajaran buat orang, belajarlah dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena Dia Tuhan yang selalu berbicara buat setiap kita.